Kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan makin berdampak pada aktivitas dan kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana aspirasi masyarakat dalam penanganan sejauh ini? Saya akan berdiskusi bersama Direktur Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian. Mbak Uli, selamat malam dengan Tifal di sini, Mbak. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbicara bersama kami. Kalau melihat respons yang sudah diambil pemerintah pusat hari ini, Presiden sudah datang ke 2 provinsi di Kalimantan, langsung menggelar rapat terbatas, mengumpulkan kementerian lembaga, bahkan Pemda setempat, sampai mengecek langsung titik api, lalu dari jajaran pemerintah daerah, otoritas lembaga masing-masing sudah turun tangan di sana. Atas respon yang sudah diambil ini, sejauh mana Walhi membaca ini dan sudah puaskah dengan respon yang sudah ditunjukkan oleh otoritas terkait, Mbak? Ya, tentu nggak puas ya, Bang, karena respon cepat ini kan sebenarnya tidak menjawab akar persoalan dari kebakaran hutan dan lahan gitu. Nah, kalau misalnya tahun depan atau 5 tahun ke depan kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi, kalau yang kemudian dilakukan respon-respon seperti ini, maka sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini akan terus-menerus terjadi bahkan 20 tahun ke depan gitu. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita lihat ya, misal dalam konteks di Kalimantan Tengah ya, kebakaran hutan yang terjadi saat ini dan tahun-tahun sebelumnya ada beberapa kontribusi juga ya yang mempengaruhi itu. Misal pembukaan lahan gambut gitu ya untuk food estate di 28 tahun yang lalu di era Presiden Soeharto ya, dan itu kan membuat gambut itu rusak gitu dan tidak ada proses pemulihan atas gambut tersebut, dan kemudian sekarang gitu dia masih berulang terbakar gitu. Nah, artinya kalau kemudian model yang sama itu dipakai oleh pengurus negara ya, modelnya respon cepat saja, reaksioner, maka tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun ke depan problem yang sama juga tetap kita hadapin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, dalam konteks kemanusiaan mungkin kita bisa terima ya, sudah ada api sudah ada api yang membakar, ya sudah ada api lalu kemudian asapnya sudah ada gitu ya kan. Tentunya ini dalam konteks kemanusiaan harus direspon secara cepat gitu. Tetapi respon cepat ini juga harusnya dilakukan dengan tindakan yang lebih radikal secara paralel gitu. Nah, Contoh. kalau misalnya ya, kita menemukan ada beberapa titik api gitu ya, hotspot di wilayah konsesi gitu. Nah, bisa nggak kemudian itu diperiksa lebih lanjut gitu oleh pengurus negara. Jadi ada proses evaluasi ya. Evaluasi ini harus dilakukan terhadap satu ekosistemnya gitu ya kan. Lalu yang kedua adalah aktivitas konsesi yang ada di atas ekosistem tersebut. Tapi Bisa kalau, dilakukan sorry dengan saya potong, Mbak, karena evaluasi. begini, Ya. pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup tadi terakhir kali menyampaikan bahwa tidak ada area yang terbakar itu adalah konsesi milik perusahaan, justru milik area terbuka milik masyarakat. Ya, saya juga ragu ya, statement itu keluar atas data atau tidak gitu. Nah, kalau saya tadi dengar ya statementnya, yang menjadi basis argumentasinya kan adalah self-reporting dari korporasi gitu kan. Nah, ini harusnya diimbangi dong report yang lain gitu ya. Misal kayak Walhi sudah mengeluarkan data bahwa di Kalimantan itu 74% itu titik apinya itu berada di konsesi. Tetapi dengan mendengar statement yang tadi itu, kami tidak melihat bahwa data kami itu juga dipertimbangkan gitu. Argumentasinya itu dibasiskan pada self-reporting perusahaan yang kita tahu ya, kalau secara mandiri perusahaan melaporkan bisa tentu data itu juga tidak benar gitu. Nah, artinya dia Mbak Uli? ini yang sangat kontradiksi gitu dari data Hmm. kami ya. Oke, dari data yang Anda sebutkan itu tadi, sudahkah pernah disampaikan kepada Menteri LH atau Menteri Kehutanan? Ya, sebenarnya setiap tahun kami itu selalu membuat laporan ya, Bang ya, kepada kementerian terkait. Nah, memang kami sekarang saat ini memilih untuk membuat laporan publik ya, dalam bentuk misalnya rilis media, lalu kemudian konferensi pers gitu. Dan pada akhirnya mungkin nanti kami akan memasukkan laporan ini gitu. Tapi kami belajar dari pengalaman kami sebelumnya, laporan-laporan yang kami sampaikan juga kepada kementerian terakhir ini juga tidak menemukan muara yang baik gitu ya. Kapan Artinya itu tidak terakhir kali, Mbak? ada
Ya, tahun lalu, setiap tahun kami selalu masukkan laporan, Bang. Tahun Hmm. lalu kami juga membuat laporan kepada kementerian gitu ya kan. Tahun 2024 juga gitu dan mungkin tahun ini kami akan melakukan laporan lagi, memasukkan laporan lagi gitu. Tapi pilihan kami saat ini masih kemudian apa namanya membuat laporan publik dalam bentuk rilis media, membuat apa namanya mempublikasi data yang kami miliki gitu ya kan. Setelah nanti kami rasa kemudian oke perlu gitu membuat laporan ya kami akan membuat laporan gitu. Hmm. Tapi berdasarkan pengalaman kami sebelumnya itu belum ada tuh penegakan hukum yang kuat atas laporan-laporan yang kami sampaikan gitu. Paling banter misalnya kalau kita baca berita itu ada tindakan penyegelan ya terhadap Hmm. perusahaan ya. Tiap tahun kita juga mendengar itu. Tetapi pasca penyegelan itu apa yang dilakukan gitu? Apakah kemudian izinnya dievaluasi? Apakah kemudian dimintai pertanggungjawabannya untuk memulihkan ekosistem tempat di mana mereka bekerja gitu. Nah, itu nggak pernah dijelaskan kepada publik secara lebih Oke. detail gitu. Hmm. Kalau kemudian saya mengutip pernyataan Kapolri yang mengaku sudah mengantongi nama yang berhubungan langsung dengan kebakaran hutan dan lahan itu tadi. Di Walhi sendiri ekspektasi Anda Mbak Uli, bentuk penegakan hukum yang seperti apa yang perlu ditunjukkan agar kejadian yang ini kan sudah berkali-kali Ya, terjadi ya. ya, efek karhutla, imbasnya ke masyarakat, tapi penindakannya juga masih ditunggu nih, mau sampai batas mana? Ekspektasi Anda bagaimana? Iya, yang pertama harusnya dirilis lah ya nama-nama atau iya nama-nama yang kemudian sudah diduga menyebabkan karhutla ini. Yang kedua, kami sebenarnya juga menantang gitu ya, bisa nggak ya proses penegakan hukum ini itu sampai kepada aktor intelektualnya gitu. Jangan kemudian hanya berhenti pada aktor lapangan gitu. Nah, ini yang harus dibongkar, Bang, karena beberapa data kami menemukan bahwa sebenarnya praktik membakar hutan dan lahan itu juga tidak dilakukan oleh bukan tidak dilakukan oleh masyarakat. Mungkin mereka dibayar gitu untuk membakar, Hmm, tetapi pasca api padam gitu ya kan lalu kemudian tumbuh tuh sawit dan lain sebagainya. Nah, ini baik. kan sebuah modus yang sebenarnya harus dibongkar dan nggak cukup hanya kemudian menangkap aktor Oke. lapangannya. Kalau itu terus-menerus terjadi, maka sebenarnya kita nggak bisa membongkar dan nggak bisa melihat bahwa kebakaran hutan dan lahan ini adalah sebuah modus atau kemudian kejahatan lingkungan yang terorganisir gitu. Oke, harapan itu yang betul-betul bisa ditunjukkan. Mbak Ya, Uli, betul, terima kasih banyak betul. sudah bergabung bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mbak. Selamat malam. Ya.